381, episode 72 3 metode 5. Keduanya, mereka bertunangan. Maaf. Aku membiarkan rahangku jatuh ke bom besar itu dan perlahan-lahan menggeser kepalaku ke Yi Hyun Seong. Dia sedikit merona pipinya ketika tatapan kami bertemu, dan aku melihatnya segera setelah itu. Yu Jung Hyuk dan Han Suyong, pangeran pertama Kepulauan Caixenix, dan putri terhormat seorang Earl. Tentu, ada perbedaan yang cukup tinggi untuk diatasi, tapi ketika melihat mereka lagi, mereka sepertinya cocok satu sama lain. Kepribadian mereka adalah pasangan yang buruk, tetapi sekali lagi, mereka memiliki sejumlah kesamaan yang mengejutkan juga. Corak nakal saya mengangkat kepalanya dan saya mengangkat suara saya. Oh 3, kalian berdua seperti beruang hitam dan cewek yang baru lahir. Petik 2. Hampir pada saat yang sama, niat membunuh raksasa terbang ke arahku. Aku akan membunuhmu. Satu kata lagi, dan aku akan merobek mulutmu lebar-lebar. Keringat dingin mengucur di punggungku. Jong Hui Won berbisik di telingaku. Mungkin lebih baik tidak memprovokasi mereka. Saya rasa begitu. Ngomong-ngomong, bukankah sesuatu terjadi di sisi Anda juga, Hui Won Si? Petik 2. Petik 2 titik. Permisi. Saya menjawab kebingungan Jong Hui Won sambil tersenyum dan cepat-cepat masuk di antara Yu Jung Hyuk dan Han Suyong. Ekspresi wajah mereka membeku kaku seolah-olah mereka tidak senang dengan lelucon saya sebelumnya. Han Suyong, peran Anda adalah yang paling penting. Kamu tahu itu kan? Kamu harus melakukan bagianmu dengan benar, sehingga. Petik 2. Dia tidak menjawab. Petik 2. Titik. Apakah Suyong? Cucut. Percikan aneh tiba-tiba menari-nari di sekeliling sosoknya. Saya langsung tahu apa yang terjadi, ego Yuri di Aristel mendorong ke samping Han Suyong. Aku tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Yuri menangis, air mata mengalir dari matanya. Selamat atau lambat, Anda akan menyesal meninggalkan tempat ini. Semua dongeng yang kamu miliki akan layu seperti reruntuhan tanpa ada yang mengunjungi mereka, dan tidak ada yang akan mengingatnya lagi. Dan pada akhirnya, mereka bahkan tidak akan bisa tetap beku di pulau ini dan menghilang dari dunia ini. Aku balas menatapnya dan menjawab, itu bisa terjadi. Apa itu tadi? Yuri terdengar tercengang. Aku diam-diam mengamatinya sejenak. Yuri di Aristel, pahlawan wanita asli skenario ini. Jika skenario itu terungkap sebagaimana mestinya, maka pada saat ini, dia mungkin telah menjadi kekasih raja setelah mengalami kehidupan yang biasa tumbuh sebagai putri seseorang. Jika kamu tetap di dunia ini, kamu semua akan aman. Saya bisa bersimpati padanya, yang tidak punya pilihan selain mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi pada saat yang sama, saya tidak bisa mengklaim bersimpati dengan sudut pandangnya. Karena kita tidak hidup dalam fabel yang sama. Di satu sisi, Anda hanya membaca cerita, tidak peduli berapa banyak yang Anda baca sejauh ini. Mungkin itu sebabnya, yang bisa saya lakukan untuk saat ini adalah tidak meyakinkannya dengan arogan, tetapi hanya untuk membayangkan. Titik. Bagaimana jika Han Suyong adalah aku, apa yang akan dia katakan saat ini? Aku akan meminta bantuan, Raja Reinkarnator. Mari kita tetap bersama di tempat ini. Dan percayakan dirimu ke dinding samsara. Saat kamu melakukan. Lalu, kita hidup terus sambil melakukan skenario yang sama persis setiap saat. Apa? Perlahan aku mengerjapkan mataku dan bertanya padanya. Yuri di Aristel, bagaimana rasanya ketika Anda menjadi ratu untuk pertama kalinya? Petik 2. Irisnya bergetar hebat saat itu. Saya. Isle of Reincarnators pada dasarnya adalah museum fabel kuno yang telah menghilang di lorong-lorong belakang era yang berubah. Fondasi dunia ini adalah salah satu latar fantasi bertema abad ketiga generasi ketiga. Yuri di Aristel akan menjalani kehidupan yang sama berulang kali sambil mengulangi tindakan dan pidato yang ditetapkan oleh fabel besar. Han Suyong tahu ini, dan dia mungkin ingin menunjukkan kepada tuan rumahnya kemungkinan cerita baru. Titik. Katakan padanya bahwa kita bukan budak yang diperintah oleh dongeng. Saya hanya. Kemungkinan besar, Yuri sudah menyadarinya sekarang. Karena, bagaimanapun, Han Suyong adalah penulis yang hebat. Kamu suka Han Suyong, iya. Jika Anda melakukannya, tolong percaya padanya. Dia pasti tidak akan meninggalkanmu. Petik 2. Yuri di Aristel menatapku sebentar sebelum membentuk ekspresi yang rumit, kehadirannya lenyap sesudahnya. Setitik percikan ringan menari kemudian, iris putih Han Suyong kembali ke keadaan normal mereka. Dia terhuyung-huyung sedikit seolah-olah dia terkena mantra pusing. Dia kemudian menatap saya seolah terkesan dengan tindakan saya dan berbicara. Petik 2. Kim Dokja. Tidak terlalu buruk, kan? Petik 2. Aku belajar darimu. Yuri mungkin benar-benar ingin menikahimu pada tingkat ini. Berhentilah dengan omong kosongmu dan bersiap-siaplah. Kami akan membuat pintu masuk kami. Petik 2. Kami mendorong pintu ke ruang audiensi terbuka lebar. Dan dengan segera, udara yang mengancam mengalir dari kami ke kedua sisi ruangan itu sendiri. Pada saat yang sama, Jong Hui Won berdiri di sebelah saya dan berbicara. Aku minta maaf tentang waktu itu, Dok Jasi. Saya tidak perlu memintanya untuk mengetahui apa yang dia minta maaf. Sebagai gantinya, aku akan melindungimu dengan baik kali ini. Saya percaya kamu.
Ketika Yi Hyun Seong dan Jong Hui Won berdiri di sisi saya, udara yang mengancam mengalir deras ke saya. Aku merasa yakin dengan pedang dan perisai terhebat yang berkumpul di satu tempat seperti ini. Saya mengamati kerumunan orang yang berbaris di kedua sisi ruang audiensi. Di satu sisi, perwakilan dari kaum revolusioner. Dan di sisi lain, para bangsawan dan pembawa bendera mereka. Kami berjalan melewati mereka dan langsung menuju tahta. Tetapi, tepat ketika kami tiba di depannya, seseorang di antara kerumunan yang berkumpul berteriak keras kepada kami. Siapa raja? Siapa raja? Mereka ada di sini untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang membara itu. Apakah itu seperti yang dikatakan rumor dan penyihir kegelapan adalah ratu baru? Tunjukkan pada kami raja yang sah. Oh, pangeran terkasih, katakan yang sebenarnya. Petik 2. Saat saya melihat wajah mereka, sebuah kesadaran muncul pada saya, tak satu pun dari orang-orang ini di sini atas kemauan mereka sendiri. Fabel dunia ini yang memanggil mereka di sini. Great Fable, Caixenix Archipelago, telah menunjukkan kebenciannya. Yu Jung Hyuk dan aku memandang Han Su Yong secara bersamaan. Dia mengangguk dan maju selangkah. Aku adalah penguasa baru Kepulauan Caixenix. Kerumunan segera mulai memprotes. Kamu berani. Di mana pewaris sah garis Caixenix? Bunuh darah itu. Han Su Yong tidak panik dan menghunuskan pedangnya. Dan pedang ini adalah bukti kedudukanku sebagai raja. Unbreakable Fight memancarkan cahaya putih murni yang menyilaukan. Beberapa dari kerumunan mengenali senjata itu dan berlutut, tetapi tetap saja, mayoritas menembakkan tatapan curiga ke arah kami. Disinilah Yu Jung Hyuk melangkah maju. Dia memang penguasa baru Nusantara. Ekspresi gugup muncul di wajah para pendukung pangeran pertama setelah dia membuat deklarasi itu. Oposisi yang kuat dengan cepat bangkit dari kaum revolusioner. Tapi, bagaimana itu bisa? Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Ada yang pertama kali untuk semuanya. Keluarga kami tidak bisa menerima hasil ini. Dan akhirnya, orang-orang yang melanggar karakter untuk menyuarakan pendapat mereka juga muncul. Pilihanmu tidak selaras dengan pandangan dunia kita. Pandangan dunia kita hanya ingin. Saya menyapa mereka dengan kata-kata ini. Pandangan dunia Anda, apa yang mungkin itu? Petik 2. Kerumunan menutup mulut mereka. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku mengalihkan pandanganku ke atas ke pesan yang mengambang di udara. Genre dari skenario yang berlaku adalah, perusahaan Kim Dokja. Tidak ada genre yang disebut, perusahaan Kim Dokja, di dunia. Namun, karena tidak ada satupun, tidak berarti cerita tidak bisa diceritakan juga. Tidak seperti genre lain, Yu Jung Hyuk berbicara lagi. Hanyalah. Han Su Yong mengangkat Unbreakable Fight tinggi-tinggi, sebelum menikamnya dalam-dalam ke lantai. Persis seperti bagaimana hanyalah. Efek spesial dari relik bintang, iman yang tidak bisa dipecahkan, telah diaktifkan. Pedang ini menggunakan ether dari 3 atribut yang berbeda. Atribut ether berubah menjadi api. Kelopak api putih murni bangkit dari bilah yang dipegang erat di tangan Han Su Yong. Saya menempatkan milik saya di gagang pedang. Atribut ether, kegelapan, telah diaktifkan bersama-sama. Dan tangan Yu Jung Hyuk ditempatkan di atas tangan kita. Atribut ether, divinity, telah diaktifkan bersama-sama. 3 atribut iman yang tidak bisa dipatahkan api, kegelapan, dan cahaya, mulai menyala pada saat yang sama. Warga negara kepulauan itu belum pernah menyaksikan keajaiban seperti itu sebelumnya, dan mereka menatap kami dengan heran. Han Su Yong berbicara kepada mereka. Raja, jika Anda ingin menjadi satu, datang ke sini dan mencobanya. Yaitu, jika kamu yakin memegang pedang ini. Petik 2. Tidak ada yang berusaha mendekat. Semua orang yang berkumpul di sini sudah tahu kebenarannya, bahwa begitu tangan mereka menyentuh cahaya cemerlang itu, tubuh mereka akan hancur seperti debu halus. Meskipun kerumunan yang kewalahan gemetar ketakutan, beberapa masih berhasil mengajukan pertanyaan kepada kami. Kalian semua, mengapa kamu melakukan ini? Petik 2. Apa yang kamu rencanakan untuk kepulauan ini? Ini adalah perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka menjadi takut akan akhir dunia ini. Orang yang menjawab mereka adalah Yu Jung Hyuk. Kami tidak datang ke sini untuk menempati Caixenix Archipelago, yang sangat kecil. Tapi, kami datang ke sini untuk membebaskan kalian semua. Aku segera mengikuti itu, dan beberapa orang mulai bergumam di antara mereka sendiri. Anda sudah tahu apa artinya, bukan? Baik Han Su Yong, Yu Jung Hyuk, maupun aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Kami juga tidak bisa mengulangi skenario yang sama berulang kali. Tidak, itu Yuri di Aristel yang mengangkat suaranya. Dia akhirnya menyadari apa kesimpulan dari skenario yang kami harapkan. Saya, rencanakan perjalanan dengan orang-orang ini. Mendengar kata-kata Yuri, kerumunan itu membentuk ekspresi yang benar-benar terpana. Namun, bukan hanya dia yang mengambil keputusan. Tiba-tiba saya merasakan jantung saya berdetak kencang, dan seseorang mulai berbicara melalui mulut saya berikutnya. Jika dia bersedia melakukannya, maka aku akan melakukan hal yang sama. Kata-kata ini milik tuan rumah saya, Pangeran keempat Ricardo. Segera setelah itu, suara lain keluar dari Yu Jung Hyuk, juga.
Aku tidak bisa membiarkan adikku yang lemah pergi sendirian. Itu dari pangeran pertama Sui Chen. Setelahnya, dua suara lagi datang dari posisi Yi Hyun Seong dan Jong Hui Won. Pedang saya akan menemani Anda kemanapun Anda pergi, Yang Mulia. Aku akan melindungimu, Yang Mulia. Baik Billstone Framer dan Eri Striker, juga, bukan hanya Yuri yang telah menonton kisah kami sampai sekarang. Memang, protagonis asli dunia ini juga telah mengawasi kita. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, meraung keras. Great Fable, Demon World Spring, sedang melihat dunia ini. Kami akan berpartisipasi dalam Perang Besar Science and Demons. Semua orang yang berkumpul di sini melihat. Sebagai wakil kepala perusahaan, saya berbicara sekali lagi dengan mereka. Dan kita akan membebaskan setiap orang di pulau ini dari reinkarnasi. Satu demi satu, kerumunan mulai berlutut. Orang-orang ini, yang telah lama bermain-main dengan skenario Great Fable, menatap kami sekarang. Ayo kita pergi bersama. Dunia diguncang oleh getaran yang kuat begitu kata-kata itu berakhir. Itu adalah suara dunia yang runtuh. Dan Great Fable, Caixenix Archipelago, menangis. Titik. Itu juga suara Fable hancur runtuh dengan sendirinya. Great Fable, Caixenix Archipelago, mengaktifkan otoritasnya untuk mengendalikan setiap warga di kepulauan ini. Kisah raksasa itu kehabisan eksistensinya sendiri untuk melanjutkan hidupnya. Sayangnya, yang membuat Fable besar menjadi Fable adalah setiap reinkarnator di kepulauan, Caixenix, menentang kontrol dari dongeng hebat. Tidak ada selain orang di dalamnya. Worldview telah menerima balasan Anda. Kamu sudah puas dengan skenario yang jelas. Sub-skenario, seleksi genre, telah selesai. Skenario imbalan jelas sedang dihitung. Ruang waktu dari lokasi skenario yang berlaku bersinkronisasi dengan Great War of Science and Demons. Portal ke Perang Besar Science and Demons telah dihasilkan. Sebuah portal besar yang memancarkan sinar cahaya menyilaukan dihasilkan di udara. Itu adalah pintu menuju Perang Besar. Aku akan pergi dulu. Yu Jung Hyuk adalah orang pertama yang berjalan di dalam. Reincarnators lainnya, selesai mengambil keputusan, mengikutinya dan memasuki jeroan portal. Seseorang bahkan menanyakan hal ini kepada saya. Apakah kamu yakin kita benar-benar bisa melakukan ini? Saya tidak tahu. Saya hanya bisa berdoa semoga Anda bisa. Petik 2. Betapa jujurnya. Reincarnator tersenyum canggung dan melangkah melintasi portal. Gelombang orang mengalir keluar dari sini. Han Suyong dan aku tetap di ujung antrian dan menyaksikan mereka pergi. Dia membuka bibirnya untuk berbicara. Kamu harus pergi dulu. Kemungkinan besar, dia masih memiliki kenangan indah tentang tempat ini. Saya pikir itu bukan ide yang buruk untuk membiarkan dia memiliki waktu sendirian untuk bernostalgia sedikit. Tapi, tepat sebelum aku bisa masuk ke portal, dia menangkapku. Hei, Kim Dokja. Sepertinya dia ingin menanyakan sesuatu padaku. Aku diam-diam menatapnya sebentar, dan akhirnya, dia dengan megah menghela nafas dan melambaikan tangannya. Lupakan, tidak apa. Apa masalahnya? Aku berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mencoba menghindari tatapanku sambil menggerutu dengan keras. Saya agak khawatir dan menarik kaki saya keluar dari portal sambil menghela nafas. Kamu bisa memberitahuku saja. Kami berpisah dengan cara yang sama bermakna untuk terakhir kalinya, dan itulah yang membuat saya khawatir di sini. Petik 2. Bukan masalah besar. Nah, kalau begitu, kamu bisa memberitahuku tidak masalah, kan? Petik 2. Tidakkah kamu gigih? Han Suyong menghela nafas sekali lagi dan membuka bibirnya. Di masa depan, tatapannya tertuju ke lantai perlahan bangkit saat kata-katanya berlanjut. Di masa depan ketika semua skenario telah berakhir, aku mungkin ingin kembali menulis novel lagi. Itu adalah pertama kalinya dia menatapku dengan mata serius dan itu membuatku sedikit terkejut. Sementara itu, dia melanjutkan. Ketika itu terjadi, baca novelku, oke. Novelmu. Dia mengangguk. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi pembaca pertamanya. Tapi aku bukan pembaca yang baik. Jangan keledai dan baca saja saat aku memberitahumu. Baik, saya pasti akan membacanya. Petik 2. Saya menjawab dengan baik. Yah, tidak masalah untuk membaca novelnya. Maksudku, aku suka membaca novel. Namun, dia pasti menemukan jawaban saya di luar harapannya, karena dia meminta saya kembali untuk mengkonfirmasi. Petik 2 titik. Nyata. Ya, nyata. Dia menatapku dengan mata tak percaya. Tapi, mungkin lebih dari 3.000 bab. Kalau begitu, itu mungkin benar. Mungkin membosankan juga. Kau yang menulisnya, jadi itu tidak mungkin, kau tahu. Mata Han Suyong tumbuh lebih luas setelah mendengar jawabanku. Aku merasa agak malu pada diriku sendiri, jadi aku cepat mengatakan sesuatu yang lain. Genre apa yang akan terjadi? Aku akan menyeberangi jembatan itu ketika aku sampai di sana. Bagaimana dengan romansa? Petik 2. Bagaimana saya bisa memanaskan romansa selama 3.000 bab? Kami berbagi olok-olok ringan seperti itu sambil mengalihkan pandangan kami kembali ke portal. Disitulah Yi Hyun Seong dan Jong Hui Won berjalan bersama bisa terlihat.
Saya merasakan kecanggungan di udara di antara mereka dan itu bagus untuk melihat itu. Iya, kedua mungkin membutuhkan 3.000 bab, dan kemudian beberapa. Saat itu, pesan-pesan yang terdengar bagus terdengar dari langit. Pembatasan pengiriman pesan tidak langsung telah dihapus. Constellation, Prisoner of the Golden Headband, bersorak dalam kebahagiaan. Constellation, Abyssal Dark Flame Dragon, sedang menikmati suasana hangat. Konstelasi, Hakim Api Setan, sangat ketakutan. Tampaknya, dengan kesimpulan skenario, saluran telah dibuka kembali. Konstelasi, Hakim Setan Api seperti, melindungi inkarnasinya. Constellation, Hakim Setan Api seperti, sedang waspada terhadap Constellation, Master of Steel. Constellation, Master of Steel, merasa dirugikan. Han Suyong menyeringai dan bergumam pada dirinya sendiri. Romansa, kan? Dia dan aku melangkah melintasi portal bersama. Aku bisa melihat rasi bintang menunggu kedatangan kami di kejauhan. Kamu datang. Akhirnya, kami mencapai tahap pembukaan, perang besar orang suci dan setan. Sirip.